ampun. Saya, Raymond Yetungka, bersama tim produksi Kompas TV, melakukan sebuah ekspedisi panjang demi sebuah ambisi menjelajahi Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya, sejujurnya. Itu Bu, dia yang beli Bu, belanja tuh. Aku deh laku. Sebelumnya, di 100 hari keliling Indonesia. Di depan kayaknya ada jembatan tua. Saya ragu nih, ini lori bisa lewat apa enggak ya. Jadi di sana relnya terputus karena curah hujan yang begitu tinggi belakangan ini. Jadi mau nggak mau kita berhenti di sini. Kini saya kembali melanjutkan perjalanan saya, berjibaku dengan waktu demi bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh penjuru Indonesia. Perjalanan tim 100 hari keliling Indonesia terus berlanjut. Setelah Lampung, Bengkulu, Padang, lalu Bukit Tinggi, sekarang saya berada di Payakumbuh. Kota yang akan mengantarkan saya pada masa kecil seorang bapak bangsa yang terlupakan, Tan Malaka. Tiba di terminal Kutonan Ampe, saya tidak menemukan satu kendaraan umum pun. Begitu juga dengan calon penumpang. Saking sepinya ini terminal. Jadi latihan buat belajar mobil, muter-muter, maju mundur, parkir. Ini nggak cuma satu, tadi saya ngeliat satu, tadi ada lagi berapa gitu. Sepi. Saya nggak tahu apa karena ini hari weekend atau emang sepi. Tahu rumahnya Tan Malaka? Tahu rumahnya Tan Malaka? Tahu Tan Malaka nggak? Jalan. Tan Malaka. Orang namanya Tan Malaka tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bapak tahu Tan Malaka, Pak? Tahu nggak ada di sini di Payakumbuh nggak ada Tan Malaka. Pak, kalau mau ke rumahnya Tan Malaka naik apa ya? Tan Malaka. Jalan ke Melaka. Itu yang Ke pusada kota dulu pasar. oh gitu. Ya naik ke mobil ke Liki. Udah 2 kali saya nemu terminal yang sepi. Saya nggak tahu, minggu lalu saya dari Bengkulu mau ke Ketaun, itu juga gitu, sepi terminalnya. Ini sekarang di Payakumbuh, terminal Kutonan Ampe juga sepi. Jadi bingung kan kalau mau kemana-mana ya. Jalan gede aja. Pak, Pak Suliki gimana? Tan Malaka. Ya udah sini ini dulu ke pasar nanti. Berapa? 3.000 ya? 3.000. Ongkos berapa? Jalan ke tempat Tan Malaka. Iya. Iya ke Suliki jauh. Suliki, pasar, Terus naik Batam Gadang namanya. beda lagi. Ya. Bener sih Suliki katanya. Ini apa nih? Ini mobilnya nih. Oh yang ini nih mobilnya. Oke. Udah, masih ya? Udah ya? Begitu sampai pasar, saya akhirnya paham kenapa terminal sepi. Semua angkutan ternyata mangkal di sini. Iya ini ya. Kalau ke Suliki lihat mana? Di dekat samping masjid ini, Pak. Berarti apa? Saya keluar. Belok kanan. Ada masjid kiri. Oh di situ banyak mobil ya. Dari Payakumbuh, masih dibutuhkan 1 jam lagi untuk sampai ke Suliki. Tapi tak perlu risau dengan waktu.
pemandangan sepanjang jalan, saya pastikan setimpal dengan usaha yang dilakukan. Pak Suliki, dia katanya naik ojek menuju ke Padang Gadang. Pak, rumah Tamalaka tahu? Tamalaka. Tahu. Iya, tahu. Berapa lama dari sini? Coba lagi. Bisa. Setelah pencarian, tanya sana sini, sana sini, sana sini. Ada yang nggak ngerti Tan Malaka. Akhirnya tiba juga saya di rumah Tan Malaka. Usaha saya bertemu salah satu Bapak Republik Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Selamat siang, Pak. Siang, Saya Ramon Ya. dari Jakarta, Pak. Kompas TV dengan Pak siapa? Pak Indra. Hendra. Indra. Pak Indra. Iya, Pak, ini yang rumah Tan Malaka ini benar ini berarti? betul, ini betul. Ini rumah ketika beliau dilahirkan atau rumah Ini adalah rumah Soko beliau. rumah asal Rumah berarti? Soko ya, rumah Soko, suatu kaum. Kalau rumah asli beliau dilahirkan memang sudah tidak ada. Oh, enggak ada. Besar dulu di sini beliau. Dan beliau sempat besar, masa kecil-kecil, kanak-kanak ada di sini. Aha, terus? Nah, setelah beliau sekolah ke Bukit Tinggi, beliau sudah tidak di sini lagi. Oh, setelah ke sekolah di Bukit Tinggi udah enggak balik lagi? Balik ada setahun, lantas dijemput sama gurunya, seorang Belanda, lantas disekolahkan lagi ke Belanda. Oke. Boleh saya masuk dalam, Boleh, Pak? silakan. Itu adalah keponakan beliau yang di atas, yang perempuan. Ini keponakan-keponakannya. Ya, ini cucu. Disinilah Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir pada tahun 1897. Rumah gadang yang seluruhnya terbuat dari kayu ini menjadi saksi bisu celotehan Tan Malaka kecil tentang cita-cita besarnya. Saat berusia 16 tahun, Tan Malaka muda melanjutkan pendidikannya di Belanda. Kembali ke Indonesia, ia memilih menjadi guru di perkebunan Delhi. Beberapa tahun kemudian, ia hijrah ke Jawa dan mulai aktif dalam pergerakan politik nasional. Meski tak sepopuler Soekarno, Tan Malaka merupakan tokoh pertama yang mengemukakan gagasan Republik Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Semua gagasannya tentang Republik ini ada dalam buku Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1925. Meski Tan Malaka merupakan anggota Sarekat Islam Semarang, ia juga dikenal sebagai seorang penganut paham Marxisme dan dekat dengan sejumlah tokoh Partai Komunis Indonesia. Sosoknya yang kontroversial melahirkan berbagai macam pemikiran revolusioner, kritis, dan nasionalis, bahkan tak jarang sering dianggap radikal. Ironisnya, sosok Tan Malaka bagai hilang di telan bumi ketika usia Republik ini belum genap sewindu. Di tahun 1949, Tan Malaka menghilang di Kediri, Jawa Timur bersama pasukan gerilya pembela proklamasi. Tak jelas rimbanya dan tak tentu kuburnya. Ketika tampuk kekuasaan berganti, kisahnya jarang didengar, pemikirannya perlahan terkubur di bawah tanah, sengaja dihilangkan dari sejarah. Rumah Tan Malaka ternyata berada di sebuah ngarai. Saya akan rugi besar bila tidak menyempatkan diri menikmati panoramanya. Kalau di Sumatera Barat itu banyak sekali ngarai-ngarai ya Pak ya. Ngarai itu apa, lembah ya berarti ya. Nah itu tidak cuma mungkin yang orang mungkin lebih familiar itu Ngarai Siano. Sebenarnya ada beberapa ya Pak ya. Banyak lagi. Ini kita bakal menuju Ngarai apa? Nah, ini panorama Panam Gadang namanya. Apa? Panorama Panam Gadang. Pak panorama? Panam Gadang. Pandan Gadang. Oh, oke kalau gitu. Sejauh itu jalan sana Pak. Oke. Saya sama sekali tidak tahu harus ngomong apa.
rasanya indah atau luar biasa saja tidak cukup. Sekilas, saya merasa seperti sedang berada di Ubud, Bali. Tapi begitu menatap dinding tebing dan deretan surau di bawah sana, saya tahu, ini bukan Ubud. Ini Payakumbuh, ini Sumatera Barat. Negeri yang dikaruniai banyak ngarai nan elok, serta pemikir besar Indonesia. Andai saja tak ada janji dengan kawan di Payakumbuh, saya bisa seharian ngeteng di sini. Sekarang waktunya kita nikmatin aja, Pak.